Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد قال عليه الصلاة والسلام فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini. Kita masih diberikan kesempatan, kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah kepadanya, yang ini merupakan tujuan diciptakannya kita di dunia ini, yaitu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita niatkan untuk ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Taib. Kemudian sebagaimana biasanya, yaitu setiap hari Ahad ba'da subuh kita akan belajar, yaitu mempelajari kitab Syarah Masail Jahiliyah, yaitu penjelasan tentang perkara-perkara jahiliyah, yang ini merupakan di antara salah satu kewajiban kita selaku kaum muslimin yaitu mengetahui perkara-perkara jahiliyah atau kebiasaan dan keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah yang menyimpang, sehingga dengan demikian kita bisa menghindarinya. Karena di antara tujuan diutusnya Rasulullah SAW yaitu untuk menyelisihi perkara-perkara jahiliyah tersebut dan menggantikannya dengan ajaran-ajaran Islam yang lurus dan benar. Baik, kita sampai pada al-mas'alatu ats-tsaniyatu ba'dal mi'ah, yaitu perkara jahiliyah yang ke-102. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ittihamuhum li ahli al-iman fi niyatihim wa maqasidihim. Di mana di antara kebiasaan atau perangai orang-orang jahiliyah, mereka menuduh orang-orang yang beriman dengan niat yang tidak benar. Ya, jadi mereka mengatakan bahwasannya orang-orang itu beriman dikarenakan niat mereka bukan niatnya beriman, tapi niatnya dan maksud mereka bukanlah semata-mata ingin beriman, tapi menginginkan dunia saja. Ramyuhum atba'ar rusuli bi'adamil ikhlasi wa talabid dunya fa ajabahum biqaulihi ma 'alaika min hisabihim min syai'. Al-ayah dalam surah Al-An'am
ayat ke-52. Ramyuhum, di mana tuduhan mereka, yaitu tuduhan orang-orang jahiliyah kepada para pengikut Rasul. Mereka mengatakan bahwasanya pengikut Rasul, orang-orang yang beriman itu mereka tidak ikhlas di dalam mengikuti Rasulullah SAW, dan mereka hanya menginginkan dunia saja. Ya, maka Allah SWT pun menjawab, membantah ucapan orang-orang jahiliyah tersebut dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am ayat ke-52, dan ini sebagaimana surat yang sebelumnya, ya. Di mana Allah SWT ketika itu telah dikisahkan sebelumnya, sebelum ayat ini turun, ketika Rasulullah SAW duduk-duduk di Makkah, kemudian beliau duduk bersama dengan para sahabat yang waktu itu dari kalangan bekas budak seperti Bilal, kemudian Khabab, kemudian Suhail, juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki kedudukan status sosial di masyarakat karena bekas budak, kemudian juga seorang yang miskin. Maka datanglah para pembesar Quraisy pada waktu itu dan menyuruh Nabi untuk mengusir mereka. Ya, ketika mereka, yaitu orang-orang pembesar Quraisy ini datang, mereka meminta, kami nggak mau duduk dengan orang-orang yang tidak selevel, artinya orang-orang yang rendahan, yang miskin, bekas budak, ya. Usir saja mereka, ya, dan beri kami tempat duduk sendiri, ya. Dan mereka sambil menuduh bahwasanya orang-orang yang beriman bersamamu itu wahai Muhammad, mereka hanya menginginkan dunia karena mereka orang-orang miskin, ya. Maka biasanya orang miskin itu kalau menginginkan sesuatu yang diinginkannya, ingin kedudukan, ingin kekayaan, ingin makan, ya, biasanya mendekat kepada seseorang yang mampu untuk memberikannya, ya. Ini persangkaan orang-orang jahiliyah, ya, dari kalangan orang-orang kayanya. Maka mereka meminta Nabi Muhammad SAW untuk mengusirnya agar supaya orang-orang Quraisy pada waktu itu, para pembesarnya, bisa leluasa untuk duduk bersama Nabi SAW. Dan mereka sekaligus menuduh orang-orang yang telah beriman itu dengan tuduhan bahwasanya mereka beriman tidaklah ikhlas karena hanya membutuhkan dan bertujuan kepentingan dunia saja, ya. Makanya Allah SWT menurunkan firman-Nya sebelum kalimat ma'alaika min hisabihim min syai' kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya Allah berfirman, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Janganlah engkau wahai Muhammad mengusir orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya, beribadah kepada Rabbnya, yaitu Allah SWT, di waktu pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, yang mereka itu ikhlas. Siapa yang mengatakan ibadah mereka ikhlas kepada Allah? Allah sendiri, ya, Allah sendiri. Jadi Allah langsung menurunkan ayat membantah tuduhan orang-orang jahiliyah waktu itu dari kalangan pembesar-pembesar Quraisy, bahwasanya yang mereka tuduhkan kepada orang-orang miskin yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahwasanya keimanan mereka hanya bertujuan untuk meraih dunia saja yang ada di sisi Nabi Muhammad SAW, maka dibantah langsung oleh Allah SWT bahwasanya orang-orang miskin yang kalian tuduh tidak ikhlas itu adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas, dan yang menjelaskan keikhlasan mereka adalah zat
yang mengetahui apa yang terbertik dalam hati manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun bidzatis sudur, dan Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dada manusia, ya. Maka ini bantahan yang telak dan sekaligus pensucian dari Allah kepada para sahabat, terutama orang-orang yang miskin di antara mereka, yang mendapatkan tuduhan bahwasanya keimanan mereka tidak ikhlas, keimanan mereka tidak bertujuan untuk Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian Allah melanjutkan, ma 'alaika min hisabihim. Ini juga sekaligus memberikan bagaimana aturannya seseorang itu memperlakukan orang lain, bahwasanya yang diperlakukan itu harusnya secara zahir. Seseorang tidak boleh menghukumi apa yang di dalam hati seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma 'alaika min hisabihim. Maksudnya engkau wahai Muhammad itu tidak berkewajiban untuk menghisap mereka, artinya menghisap hati mereka, ya, sedikit pun. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama seseorang itu mendapati orang lain berbuat baik dan tidak ada indikasi bahwasanya perbuatannya tersebut menyimpang dari syariat, maka tidak perlu menerka-nerka apa yang menjadi niatnya dalam hati. Makanya dalam bermuamalah di dalam Islam di zaman Nabi SAW, walaupun mereka orang-orang munafik, Nabi tetap bermuamalah sesuai dengan zahirnya. Walaupun ketika Nabi SAW sudah mengetahui orang-orang munafik tersebut melalui wahyu dari Allah SWT, Nabi berhati-hati darinya, ya, dikarenakan sudah mengetahui secara wahyu. Akan tapi sebelum Nabi SAW mengetahui secara persis, ya, apa yang dikabarkan oleh Allah SWT bahwasanya mereka adalah orang-orang munafik yang mereka menampakkan keislaman secara zahir saja dan menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, maka Nabi memperlakukannya dengan baik, ya. Bahkan setelah mengetahui pun Nabi tetap masih memperlakukan mereka secara zahirnya. Bahkan Nabi sempat menyolati gembong munafik yang wafat pada waktu itu, walaupun setelahnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Nabi tidak diperbolehkan menyolatkan dari kalangan orang-orang munafik, karena pada dasarnya orang-orang munafik adalah orang-orang kafir, ya. Cuman perbedaannya kalau kafir itu menampakkan secara terang-terangan kekufurannya, penentangannya dengan hati dan perbuatannya, artinya disinkronkan. Hatinya menentang, perbuatannya juga menentang. Ini yang jelas orang-orang kafir. Tapi kalau munafik ini diistilahkan dengan musuh dalam selimut, ya, duri dalam daging, karena secara zahir dia juga mengikuti amalan-amalan kaum muslimin, ya, akan tapi ketika mereka berkumpul dengan sesama kaum munafik, mereka akan menampakkan apa yang sebenarnya dalam hatinya, ya. Maka Nabi SAW pun memperlakukan mereka sesuai dengan zahirnya, walaupun dengan hati-hati, karena Nabi telah diberitahukan bahwasanya mereka adalah orang-orang munafikin. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan ini juga bantahan kepada orang-orang Quraisy tadi, ma'alaika min hisabihim min syai'. Kenapa Allah menyatakan ini? Karena sebelumnya Nabi sudah berniat mengikuti apa yang diinginkan oleh orang-orang Quraisy pada waktu itu, yaitu ingin
mengusir orang-orang miskin yang beriman kepada beliau alaihi salatu wasalam, agar supaya Nabi bisa duduk-duduk dengan orang-orang pembesar Quraisy yang masih kafir, ya. Karena menginginkan keimanan mereka, ya. Dan dihembuskanlah tuduhan-tuduhan tersebut disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, dan hampir saja Nabi alaihi salatu wasallam percaya, maka sehingga diturunkan ayat ma'alaika min hisabihi min syai'. Wahai Nabi, tidak ada sedikit pun kewajibanmu untuk menilai apa yang ada dalam hati para sahabatmu yang miskin yang mendapatkan tuduhan tersebut sedikit pun. Apalagi sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah memastikan yuriduna wajhah, bahwasanya mereka ini beriman itu memang benar-benar menginginkan wajah Allah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin, ya. Maka ketika itu, ketika engkau tidak berhak untuk menilai hati-hati mereka, sehingga engkau tidak pantas untuk mengusir mereka. Kalau engkau lakukan sampai mengusir mereka, kata Allah, fatakuna minadh dhalimin, maka engkau akan termasuk dari golongan orang-orang yang zalim. Artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Artinya karena apa? Karena memperlakukan orang yang ikhlas tidak sesuai dengan apa yang seharusnya. Orang ikhlas itu harus dimuliakan. Apalagi keikhlasan orang-orang itu sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Maka tidak boleh diusir, ya. Ini sekaligus teguran dari Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berniat mengusir dan lebih mempedulikan orang-orang Quraisy pada waktu itu. Min a'malil jahiliyah annahum yarmuna al-fuqara'a bi annahum ma amanu illa min ajli an yahsulu ala syai'in min matami'id dunya. Bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka menuduh orang-orang fakir dari kalangan orang-orang yang beriman. Mereka menuduh bahwasanya orang-orang miskin yang beriman tersebut tidaklah beriman kecuali karena menginginkan sesuatu dari dunia, ya. Kama qala alu Fir'aun li Musa alaihi salatu wassalam huwa wa Harun. Ini juga sebagaimana yang dilakukan orang-orang kafir sebelumnya, yaitu dari kalangan pengikut Fir'aun dan pengikutnya. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa dan juga kepada Nabi Harun, mereka menuduh bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalatu wassalam ini berdakwah tidak ikhlas, ya. Keimanan mereka hanya sekedar menginginkan kedudukan dunia. Dalam surah Yunus ayat ke-78 Allah menyatakan wa takuna lakumal kibriya'u fil ard, ya. Ini ucapan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan Fir'aun dan para pengikutnya yang menuduh Nabi Musa dan Nabi Harun. Wa takuna lakumal kibriya'u fil ard. Kamu wahai Musa dan juga Harun hanya sekedar menginginkan dalam dakwahmu ini, dalam keimananmu yang kamu akukan ini, bahwasanya kamu beriman kepada Allah, bahwasanya kamu memiliki Tuhan yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Al-kibriya'u fil ard. Kamu hanya ingin berkuasa saja di dunia. Ini ucapan Fir'aun dan para pengikutnya kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini yang dituduhkan, ya, bahwasanya para nabi itu ketika berdakwah hanya menginginkan sesuatu dari dunia, baik itu kekuasaan, kekayaan ataupun yang lainnya dari dunia ini. Kemudian juga waqala qaumun Nuh, kaumnya Nuh juga seperti itu ketika mengatakan, menuduh Nabi Nuh, ya, di dalam berdakwah bahwasanya Nabi Nuh hanya ingin
mengutamakan dirinya di atas orang lain saja. Ya, pengen diajeni, dakwah dan pengen diajeni. Ya, ini tuduhan kaumnya Nabi Nuh, orang-orang kafir di zaman Nabi Nuh. Dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma hadza illa basyarum mithlukum yuridu an yatafaddala 'alaikum." Ini ucapan kaumnya Nuh. Tidaklah ini yaitu Nuh kecuali basyarun mithlukum, yaitu manusia semisal kalian saja, sama katanya. Yuridu an yatafaddala 'alaikum, yang menginginkan agar dia menjadi orang yang lebih utama di antara kalian. Artinya agar punya kedudukan. Ya, makanya sok-sok dakwah, ya, sok mengembalikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tuduhan, ya. Dan tuduhan ini tuduhan yang luar biasa, tuduhan yang keji, ya. Bagaimana mungkin Nabi Nuh alaihissalam hanya menginginkan kedudukan dunia, padahal beliau rela berdakwah 950 tahun, berdakwah saja 950 tahun tanpa mengeluh, ya, senantiasa bersabar. Dan nabi-nabi yang lain juga seperti itu, dengan cobaan-cobaannya. Kalau seandainya para nabi itu di dalam berdakwah kepada Allah itu bukan ikhlas atau tidak ikhlas, niscaya mereka sudah tinggalkan itu. Bahkan mereka rela kehilangan harta benda, ya, yang melimpah sebelumnya. Kemudian ketika diutus menjadi seorang nabi dan rasul, mereka rela kehilangan itu semuanya. Seperti siapa? Nabi Ayub, ya, alaihissalam, ya, yang setiap kali seorang itu terkena musibah pasti ada nasihat yang berkaitan dengan kesabarannya Nabi Ayub, agar supaya orang yang terkena musibah tersebut ingat bahwasanya kesabaran Nabi Ayub alaihissalam itu tidak ada duanya di dalam menghadapi musibah penyakit yang menghilangkan seluruh hartanya, harta bendanya, dan juga anak-anaknya. Ya, padahal sebelumnya Nabi Ayub itu adalah orang yang kaya raya, sukses. Tapi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan agama Islam di zaman Nabi Ayub kepada para umatnya, maka Nabi Ayub harus menanggung resiko dengan kehilangan harta bendanya demi menjalankan misi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini menunjukkan kesabaran para nabi alaihi wassalatu wassalam di dalam mengemban dakwah mereka. Yarmunal anbiya'a bi annahum yuriduna syarfar riasah. Mereka menuduh para nabi hanya menginginkan kemuliaan dan kedudukan di dalam berdakwah. Wa yarmuna fuqara'al mu'minin bi annahum yuriduna al-ghina wath-tharwah bittiba'ihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga menuduh orang-orang fakir dari kalangan orang-orang yang beriman tersebut dengan tuduhan bahwasanya mereka itu hanya menginginkan kekayaan, hanya menginginkan harta benda dunia di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabinya dituduh, pengikutnya dituduh. Ya. Fallahu jalla wa ala qal, maka Allah jalla wa ala mengatakan dalam surah Al-An'am, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan janganlah engkau usir orang-orang yang menyeru kepada Rabbnya, senantiasa berdoa, beribadah kepada Rabbnya pada waktu pagi dan petang hari, yuriduna wajhah, yang mereka itu benar-benar menginginkan wajah Allah, artinya benar-benar ikhlas kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza raddun 'alaihim biqaulihim fil mu'minin. Maka ayat tersebut merupakan bantahan dari Allah atas tuduhan mereka kepada orang-orang yang beriman, khususnya kepada orang-orang yang fakir. Innahum yuridun ad-dunya, bahwasanya mereka menuduh orang-orang beriman itu hanya menginginkan dunia saja dalam keimanannya. Wallahu azza wa jalla yaqul, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat tersebut, yuriduna wajhah. Mereka itu orang-orang fakir yang beriman kepadamu itu wahai Muhammad, mereka menginginkan wajah Allah. Artinya mereka benar-benar ikhlas karena Allah SWT. Yang menyatakan ikhlas adalah Allah sendiri, zat yang diibadahi oleh mereka, ya, zat yang mengetahui isi hati seluruh manusia, ya. Maka ketika Allah mengatakan bahwasanya para sahabat itu mereka ikhlas dalam beribadah, maka kita tidak boleh menuduh mereka dengan tuduhan macam-macam. Kita harus yakin karena zat yang diibadahi yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sudah menyatakan bahwasanya mereka itu di dalam keimanan, di dalam peribadahan mereka kepada Allah itu benar-benar ikhlas. Lalu apalagi yang kita ragukan, ya, terhadap para sahabat. Maka tidak boleh kita menuduh macam-macam bahwasanya sahabat ingin kekuasaan, para sahabat ingin itu, ingin ini dari duniawi di dalam keimanan mereka, ya. Menuduh bahwasanya para sahabat yang bersengketa itu hanya menginginkan kedudukan, enggak boleh, ya, karena Allah sudah mentazkiyah seluruh para sahabat, ya, radhiyallahu anhum. Ya, ini poin yang penting, bahwasanya Allah ridho dan Allah tidak kecuali, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah ridho kecuali hanya kepada orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah. Ya. Makanya Allah ridho kepada mereka. Radhiyallahu anhum. Ya. Kalau seorang itu mengaku-aku saya ridho Allah sebagai Tuhan saya misalnya, atau saya cinta kepada Allah, bisa saja, ya, semua orang bisa mengaku seperti itu, tapi tidak bisa mengakali yaitu pernyataan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Orang bisa mengaku mencintai Allah, orang bisa mengaku saya ridho kepada Allah, tapi apakah bisa memastikan bahwasanya Allah ridho juga kepada dia? Apakah bisa juga memastikan Allah cinta juga kepada dia? Nah, makanya kalimat radhiyallahu anhum ini kalimat yang amat penting bagi kita, dan inilah yang menjadi modal dasar keyakinan kita di dalam bermuamalah dan mensikapi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya Allah telah meridhai mereka, maka kita pun juga harus ridho kepada apa yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas. Fa athbata lahumul ikhlas, maka dengan kalimat yuriduna wajhah ini adalah penetapan dari Allah bahwasanya mereka ini, para sahabat ini adalah orang-orang yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keimanan mereka. Baik. Kemudian selanjutnya al-masail al-thalithatu wal-rabi'atu wal-khamisatu was-sadisatu was-sabi'atu wath-thaminatu ba'da al-mi'ah. Perkara jahiliyah yang ke 103, 104, 105, 106, 107 dan 108. Kufruhum bi usulil iman, yakni kekufuran mereka dengan pokok-pokok keimanan. Ya. Pokok-pokok keimanan berarti ada 6 pokok keimanan, karena rukun iman ada 6. Makanya di sini ada 6 poin. Ya, dari 103 sampai 108 ada 6 poin. Ini
apa yang menjadi pondasi ya bagi orang-orang jahiliyah, dan inilah yang menjadikan mereka disebut dengan orang-orang kafir karena mereka kufur ya, tidak mau beriman dengan usul iman ya. Baik mereka tidak beriman itu seluruhnya ataupun sebagian. Karena yang namanya usul, kalau seseorang itu tidak mengimani satu saja dari usul ya, usulnya ada 6, pokoknya ada 6, itu hanya mengambil sebagian saja dan meninggalkan sebagian, maka dianggap dia telah kufur kepada seluruhnya ya. Baik, al-kufru bil malaikah, al-kufru bir rusul, al-kufru bil kutub, al-i'radu amma jaa'a 'anillahi, al-kufru bil yaumil akhir, at-takdzibu bi liqa'illahi. Kekufuran dengan para malaikat, kekufuran dengan para rasul, kekufuran dengan kitab-kitabnya ya. Kemudian al-i'radu amma jaa'a 'anillah, berpaling terhadap apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-kufru bil yaumil akhir, kufur dengan hari akhir. Kemudian at-takdzibu bi liqa'illah, mendustakan dengan hari di mana mereka akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu hadhil masail min umuril jahiliyah, semuanya ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang ada dan diyakini oleh orang-orang jahiliyah. Fahum la yu'minuna bil kutub, mereka tidak beriman dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya di sini dikatakan fahum la yu'minuna bil kutub, padahal ya, padahal orang-orang jahiliyah dari kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi Nasrani, beriman enggak dengan Injil, dengan Taurat? Beriman. Tapi kenapa di sini mereka dianggap tidak beriman dengan seluruh kitab? Yaitu tadi dikarenakan di dalam beriman kepada seluruh kitab, dianggapnya seorang itu beriman dengan kitab-kitab itu ketika dia beriman dengan seluruhnya. Maka ketika dia hanya beriman dengan satu kitab, kemudian mengingkari kitab yang lain, atau bahkan ya seluruh kitab yang Allah turunkan diimani kecuali satu saja ya, maka mereka tetap dianggap kufur dengan seluruhnya ya. Seperti orang Yahudi beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur ya. Mereka beriman, cuman mereka tidak beriman dengan satu kitab saja, yaitu Al-Qur'anul Karim. Maka tidak dianggap keimanan mereka. Karena yang namanya beriman dengan kitab-kitab Allah itu satu kesatuan ya. Makanya kaum muslimin, walaupun kitab yang diturunkan kepada mereka, yaitu khususnya umat Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran, tapi tetap kaum muslimin harus beriman dengan kitab Taurat, dengan kitab Injil. Keimanannya bagaimana? Bukan berarti kok kemudian kita juga harus baca Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang, enggak. Tapi keimanan kita adalah kita yakin bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab Taurat tersebut, Allah pernah menurunkan kitab Injil, Allah pernah menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud ya, menurunkan suhuf Ibrahim ya, lembaran-lembaran yang berisi kalamullah ya, suhuf Ibrahim, suhuf Musa. Jadi beriman kepada kitab-kitab yang memang Allah sebutkan, itu keimanan secara tafsil, secara terperinci. Adapun secara globalnya kita beriman bahwasanya Allah menurunkan kepada para rasul, setiap rasul yang diutus menurunkan kitabnya masing-masing ya, walaupun tidak semuanya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Maka ini keimanan yang benar, harus mengimani seluruhnya. Tidak boleh kita hanya beriman tak beriman kepada Al-Quran saja, mengingkari Injil pernah diturunkan, mengingkari Taurat pernah diturunkan. Nah, kita mengatakan Injil sekarang ini sudah berubah, bukan berarti kita tidak beriman dengan Injil. Ya, kita beriman dengan Injil bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab yang namanya Injil. Kita beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan Taurat. Akan tapi kalau Taurat sekarang ini Taurat yang sudah direvisi oleh manusia. Ya, kitab Allah kok direvisi, ya, maka tidak diperbolehkan kita beriman dengan ini tadi, dengan revisinya ini tadi, ya. Tapi kalau kita ditanya apakah Allah pernah menurunkan Taurat, iya, saya beriman bahwasanya kitab Taurat pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa. Apakah engkau beriman dengan kitab Injil? Iya, bahwasanya kitab Injil pernah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, demikian terhadap kitab-kitab yang lainnya yang memang Allah beritahukan secara detailnya, kita imani, ya. Walaupun kalau kita disodori, kalau kamu beriman kepada Injil, coba kamu berarti harus mempercayai ini, Injil ini. Ya, maka kita katakan enggak, bukan ini yang kita maksud, karena ini sudah dicampur dan dirubah-rubah, ya, yang sekarang ini, ya. Makanya kita berimannya secara global sekarang ini, ya, terhadap kitab-kitab sebelum Al-Quran, ya. Adapun yang secara detail dan menjadi kewajiban kita untuk kita amalkan adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Wala yu'minuna birrusul, demikian juga mereka tidak beriman kepada rasul, padahal banyak sekali mereka imani para rasul, ya. Mereka beriman dengan Nabi Ibrahim, mereka mengimani, ya, percaya bahwasanya Allah pernah mengutus Nabi Ibrahim sebagai Rasul, Nabi Musa, apalagi Nabi Isa, ya, Nabi Adam dan seterusnya. Banyak sekali, karena memang banyak dari kalangan ahlul kitab, ya, dari Bani Israel, orang-orang Yahudi, banyak para nabi itu turun atau dipilih dari sana kebanyakan. Maka mereka beriman. Cuman satu saja yang mereka tidak imani, maka gugur semua keimanan kepada seluruh para nabi, ya. Mereka enggak percaya dengan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul, maka seluruh keimanan mereka gugur semuanya, ya. Keimanan mereka kepada Nabi Musa gugur, keimanan mereka kepada Nabi Isa gugur, keimanan mereka kepada para nabi-nabi yang lainnya gugur semuanya, karena para rasul itu satu kesatuan. La nufarriqu baina ahadim minhum, kami tidak membeda-bedakan antara para rasul di antara mereka. Artinya apa? Bahwasanya keimanan kepada para rasul itu harus menyeluruh, ya, harus menyeluruh. Kita katakan Nabi Isa Rasulullah, Nabi Musa Rasulullah, dan seterusnya dari para nabi-nabi yang pernah diutus oleh Allah SWT kepada umatnya masing-masing. Wala yu'minuna bil malaikah, mereka juga tidak beriman dengan para malaikat, ya, apalagi kepada malaikat Jibril alaihissalam setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi itu amat benci kepada malaikat Jibril, ya, apalagi setelah diutusnya Nabi Muhammad, karena mereka yakini Jibril ini adalah malaikat penyampai wahyu yang menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada seluruh para rasul yang diutus, ya. Maka ketika orang-orang Yahudi mengetahui bahwasanya ini malaikat Jibril ini memberikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, padahal mereka enggak menginginkan nabi terakhir itu dari kalangan orang-orang Arab, ya, maka mereka hasad, mereka benci, sekaligus mereka membenci malaikat yang menyampaikan wahyu tersebut, ya.
Dan ini persis sama seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Syiah yang mengatakan bahwasanya Jibril ini salah alamat. Harusnya bukan kepada Nabi Muhammad tapi kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, karena mereka mengagungkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Ini sama dengan orang-orang Yahudi, ya. Membenci malaikat Jibril. Ketika benci satu malaikat saja seluruhnya diimani, maka seluruh keimanan kepada malaikat batal. Ya. Karena itu tadi, keimanan kepada malaikat itu sama dengan keimanan ketika seseorang beriman kepada para rasul dengan kitab-kitabnya. Satu kesatuan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Aku seneng malaikat iki, aku beriman dengan malaikat ini saja, malaikat yang lainnya nggak mau, ya, nggak boleh, ya, harus semuanya diimani. Ketika Allah memberitahukan tugas-tugas mereka secara detail, maka kita imani beserta tugasnya. Ketika Allah memberitahukan mereka secara global bahwasanya Allah memiliki malaikat yang tidak terbatas jumlahnya, ya, maka kita imani juga secara global, ya. Wala yu'minuna bil yaumil akhir, dan mereka juga tidak beriman dengan hari akhir, ya. Walaupun mereka beriman dengan adanya kematian, karena kematian ini kan termasuk bagian dari hari akhir. Karena inilah pintunya. Pintu dari hari akhir itu adalah kematian, ya. Akan tapi ketika mereka tidak percaya bahwasanya nanti setelah mati akan dibangkitkan, maka gugur keimanan semuanya dari bagian-bagian beriman kepada hari akhir yang mereka imani. Wala yu'minuna biliqa'illah, dan mereka tidak beriman dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak percaya akan ada hisab. Ya. Mereka enggak percaya bahwasanya nanti amal seluruh manusia itu akan diperhitungkan sendiri-sendiri, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, ya. Tapi mereka tidak percaya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengingatkan bahwasanya nanti manusia itu akan dibangkitkan, ya, dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan amal masing-masing, maka Abu Lahab pada waktu itu memegang tulang yang sudah rapuh, kemudian meremas di hadapan Nabi SAW, yang ini adalah keponakannya sendiri, ya. Maka sambil mengatakan bahwasanya apakah ketika kita sudah menjadi seperti ini, artinya tulang yang rapuh, bahkan ketika sudah lama dikuburkan itu akan hilang seluruhnya, ya, kecuali tulang ekor, ya, maka apakah kita akan dibangkitkan, ya. Artinya mengingkari apakah Allah itu sanggup membangkitkan nanti sesuatu yang sudah hancur lebur di tanah, ya, yang sudah menyatu menjadi tanah, ya. Ini diingkari. Padahal ini penciptaan atau mengembalikan sesuatu yang sebelumnya ada itu lebih mudah daripada menciptakan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Allah menciptakan manusia, padahal manusia itu lam yakun syai'an madhkura. Padahal manusia itu sebelumnya adalah sesuatu yang tidak pernah disebut sama sekali. Ini Allah sanggup. Dunia, alam semesta ini sebelumnya belum ada, kemudian Allah adakan. Manusia sebelumnya belum ada, kemudian Allah adakan. Tanpa contoh sebelumnya, tanpa sedikit pun pernah disebut sosok manusia. Allah ciptakan dan Allah Maha mampu. Kemudian manusia itu mengalami fase kehidupan, kemudian setelah itu kematian, ya, dan dikubur di dalam tanah, ya. Kemudian tulang belulangnya hancur lebur, menyatu menjadi tanah, kemudian menghidupkannya kembali. Maka itu kalau dibandingkan dengan penciptaan awal, itu harusnya seseorang lebih percaya dengan penciptaan yang kedua, karena penciptaan kedua lebih mudah, ya, dibandingkan penciptaan awal.
Penciptaan awal ini harusnya kan lebih sulit. Padahal penciptaan awal yang sebelumnya nggak ada, Allah ini mudah, hanya ucapkan kun, ya, fayakun. Jadilah maka jadi. Apalagi hanya membangkitkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Ya. Ibaratnya seseorang ketika pertama kali orang yang pandai itu menciptakan pesawat yang sebelumnya di dunia ini belum ada sama sekali pesawat, itu baru satu-satunya dirancang. Kesulitannya membutuhkan berapa puluh tahun itu. Ya. Seseorang menciptakan, membuat sesuatu padahal bahannya sudah ada. Bahannya sudah ada itu. Ya, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aluminiumnya, tembaganya sudah ada. Tinggal ngerancang saja itu butuh puluhan tahun. Itu pun belum sempurna. Jadi pertama pesawat ini hanya mengangkut berapa orang, terus terbangnya pun terbatas, hanya berapa jam misalnya atau berapa menit bahkan, ya. Ketinggiannya juga nggak sampai ribuan kilo misalnya, ya. Kecepatannya juga demikian, terus disempurnakan. Ya. Maka ketika sudah sekarang ini orang-orang yang terakhir, ya, ketika pesawat sudah banyak sekali, bukankah membuat pesawat sekarang ini lebih mudah? Ya. Waktunya juga lebih singkat, juga lebih sempurna, ya, dari kecepatannya, kemudian kemampuan untuk terbangnya, kemudian kapasitas penumpangnya jauh lebih mudah dibandingkan yang pertama kali membikin. Ya. Nah, ini yang bikin manusia Allah Subhanahu wa taala tanpa contoh saja mudah menciptakan dunia alam semesta ini beserta isinya, tanpa contoh saja mudah, apalagi nanti hanya sekedar mengulangi. Ya, hanya sekedar mengulangi sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Maka ini jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Maka tidak ada alasan sebenarnya bagi seorang, dan ini sesuai fitrah keimanan itu sebenarnya. Ya. Tayyib, li'anna hadhihi min umuril ghaib. Kenapa di antara alasan mereka tidak beriman dengan hari akhir, tidak beriman dengan pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ini semuanya adalah perkara-perkara yang ghaib. Pinginnya mereka perkara yang diimani itu perkara yang nyata. Wa hum la yu'minuna bil ghaib, dan mereka pun tidak beriman dengan yang ghaib. Wa inna ma yu'minu bi hadhil umur man yu'minu bil ghaib, dan sungguhnya orang-orang yang percaya, yang beriman dengan perkara-perkara tadi, yaitu usul iman tadi, pokok-pokok keimanan tadi, adalah orang-orang yang beriman dengan hal-hal yang ghaib saja. Ya. Maka inilah kuncinya. Kenapa mereka sampai usul keimanan itu diingkari semuanya? Karena pokoknya yang menjadi dasar pengingkaran mereka adalah karena mereka tidak beriman dengan hal yang ghaib. Ya, tidak beriman dengan hal yang ghaib sehingga meremen. Ya, ketika mereka nggak beriman dengan sesuatu yang ghaib, ya, maka mereka tidak beriman dengan usul-usul iman yang lainnya. Falidzalika kafaru bil malaikah wal kutub war rusul wal yaumil akhir. Oleh karena itu, ketika mereka tidak mau beriman dengan hal yang gaib, mereka pun kufur dengan malaikat, dengan kitab-kitab, dengan rasul-rasul, dengan hari akhir. Semuanya diingkari. Wa lihadza athna Allahu 'ala alladziina yu'minuna bil ghaib fi awal Al-Qur'an. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang beriman dengan keimanan dengan hal yang gaib. Ya, karena orang yang beriman dengan hal yang gaib itu hanyalah orang-orang yang orang-orang yang beriman dengan usul iman itu adalah orang-orang yang beriman dengan hal yang gaib saja. Ini awalnya, ya.
Ini pondasinya. Kalau seseorang itu ingin keimanannya kuat dari usul iman tersebut, maka imani hal yang gaib yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imani dengan hal yang gaib itu bukan berarti kok aku percaya ning kene iki enek jine. Enek sing nunggu, ya. Neng laut selatan enek Nyi Roro Kidule, ya. Neng keris iki enek khasiate, ya. Bukan seperti itu. Keimanan yang gaib itu maksudnya kita beriman dengan sesuatu yang kita tidak bisa indra, yang itu dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Insyaallah misalnya kita meyakini kenapa ada jin, padahal jin tidak tampak. Kita iman itu adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang Allah memberitahukan bahwasanya Allah menciptakan jin. Wa khalaqal jan mim marijim min nar. Dan Allah telah menciptakan para jin itu dari api yang paling panas, yaitu ujungnya, percikan ujung api yang paling panas. Ya. Ini yang dimaksud dengan beriman dengan yang gaib itu seperti itu. Jadi setiap apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak bisa kita indra, ya, tidak kasat mata, ya, seperti nanti kita akan dibangkitkan, nanti di hari kiamat itu ada surga dan neraka. Kita imani itu, ya, walaupun kita tidak melihat. Tapi patokannya karena yang mengabarkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh alam semesta ini, termasuk menciptakan kita yang sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah mengkabarkan apa yang ada nanti di hari akhir dari perkara-perkara yang gaib, maka kita imani itu. Ya, ini maksud dari beriman dengan yang gaib. Bukan kok saya sudah beriman dengan yang gaib kok. Neng kene iki kudu kula nuwun misi Mbah, ya. Nek liwat ning petengan numpak kendaraan kudu dibel ben ora keganggu. Iki kan iman kepada yang gaib, yang kepada yang enggak ada. Bukan ini maksudnya. Kalau seperti itu jadinya nanti syirik, ya, karena takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam awal surat Al-Baqarah itu memuji orang-orang yang beriman kepada yang gaib, ya. Allah menyatakan ketika di dalam surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah ila akhir, ya. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah kitab yaitu Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan siapa orang-orang yang bertakwa tersebut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, diawali dengan orang-orang yang beriman dengan yang gaib. Artinya yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa diindra. Dia beriman karena Allah yang mengabarkan walaupun dia tidak melihatnya secara kasat mata. Ya, dia beriman dengan itu. Kemudian baru setelah itu wa yuqimunas shalah, ya, dan selanjutnya, ya. Jadi pokok pondasi seseorang ketika ingin kuat usul imannya dengan keimanan kepada malaikat, kepada rasul-rasul, kepada kitab-kitab yang itu istilahnya seperti para rasul, itu kan sesuatu yang bisa dilihat, ya. Kitab-kitab juga seperti itu. Kalau itu ingin kuat, maka kuatkan pondasi keimanan kepada yang gaib, ya. Kuatkan pondasi keimanan kepada yang gaib. Makanya setiap amalan, ya, yang itu amalan kebaikan, sering Rasulullah SAW memotivasi dengan keimanan dengan hari akhir. Artinya
kalau kamu beriman, kalau kamu melakukan kebaikan-kebaikan seperti ini, ya, maka itu menunjukkan kamu beriman dengan hari akhir. Artinya beriman dengan adanya pembalasan nantinya. Artinya tidak sia-sia apa yang kamu lakukan. Sebagaimana contoh Rasulullah sering mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, ya. Dan yang lainnya masih banyak sekali dari hadis-hadis yang mengawali terhadap anjuran untuk berbuat baik dengan keimanan kepada hari akhir, ya. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir hendaknya berkata yang baik atau diam. Artinya apa? Setiap ucapan nanti di akhir akan ada balasannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia muliakan tetangganya. Artinya perbuatan baik dan jelek kepada tetangga itu akan dibalas nantinya di hari akhir, ya. Dengan tetangga jelek, ya nanti akan dibalas sesuai dengan kejelekannya. Dengan tetangga baik, ya nanti akan dibalas sesuai dengan kebaikannya. Dilipat gandakan kebaikannya, ya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya, ya. Walaupun hanya sekedar memberikan suguhan kepada tamunya, ya, dengan suguhan yang sederhana sekalipun, tetap nanti akan ada balasannya di hari akhir, ya. Maka inilah pondasi keimanan kepada yang gaib. Ini adalah pondasi bagi seluruh keimanan sebenarnya, dan ini justru juga menjadi pondasi dari seluruh amal kebaikan. Seorang kalau nggak beriman dengan yang gaib, terutama balasan di hari akhir, nggak mungkin akan bisa mau beramal soleh, ya. Orang kalau nggak ada motivasi, nggak akan mungkin, ya, mau beramal. Orang kerja itu kenapa? Karena dia ada motivasi mendapatkan uang, ya, mendapatkan uang. Orang mau capek-capek wirawiri ke sana ke sini ngurus segala sesuatunya karena ada harapan setelah ini saya akan dapat ini. Demikian juga orang beriman tidak akan pernah bisa beramal soleh, tidak akan pernah bisa ikhlas di dalam berbuat baik, ya, terutama kepada sesamanya, kecuali kalau dia meyakini nanti akan ada balasannya. Kalau dia hanya sekedar mengharapkan balasan dari manusia, niscaya dia tidak akan mau beramal, dia tidak akan mau membantu saudaranya, ya. Karena apa dapatnya membantu saudara, ya? Belum tentu kita berbuat baik kepada saudara kita juga berbuat baik kepada kita, ya. Kalau orang bekerja jelas dapat uang, ya. Makanya kalau orang nggak beriman dengan hari pembalasan, nggak akan mungkin mengutamakan amal soleh, nggak mungkin tahu saudaranya kesusahan cuek saja, ya. Karena keimanan kepada hari akhir lemah, ya, lemah atau bahkan hilang, naudzubillah, ya. Makanya ketika kita beramal soleh, berbuat baik kepada sesama, itu jangan mengharapkan balasan dari orang tersebut. Kuatkan keimanan kita kepada hari pembalasan, hari akhir. Nanti insya Allah ringan, ya. Walaupun kita setelah berbuat baik kepada saudara kita dicela atau kita diperlakukan sebaliknya, diperlakukan dengan tidak baik, kita ikhlas, ridho saja sudah. Karena balasan kita ada di sisi Allah SWT nanti pada hari kiamat. Bukan ada pada orang yang kita perlakukan baik tersebut, bukan pada orang yang kita tolong tersebut, bukan pada orang yang kita bantu tersebut, ya. Maka ini harus kita kuatkan sehingga kita ringan di dalam berbuat baik, ya. Kita dimintai tolong melakukan ini oleh saudara kita ringan, ya. Walaupun nggak dapat ucapan terima kasih, bukan itu yang kita harapkan. Ingat firman Allah SWT dalam surah Al-Insan, ini adalah prinsip dari seseorang di dalam berbuat amal kebaikan kepada sesama. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami ini
memberi makan kepadamu ini hanya karena wajah Allah, karena saya minta balasannya hanya untuk Allah. Ya, Allah memberikan contoh bagi orang yang memberikan makan kepada saudaranya, bahwasanya dia melakukan itu hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nolong saudaranya, bantu saudaranya, nemenin saudaranya untuk menyelesaikan urusannya, bukan karena terima kasih. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak butuh balasanmu dan bahkan tidak butuh ucapan terima kasih. Wis dibantu kok ramatur nuwun, wis enggak ada masalah. Liwajhillah, karena wajah Allah, karena menginginkan balasan di sisi Allah semata. Ya, kalau itu sudah tertanam dalam hati kita, insya Allah ringan. Karena motor penggerak dari tubuh kita ini di dalam berbuat itu adalah hati. Kalau hati itu bersih, ya, hati itu sudah tergantungnya hanya kepada Allah, harapannya hanya kepada Allah, mau siapapun kita bantu, kita ringan. Orang yang dulu mendolimi kita bantu pun ketika mereka butuh bantuan ringan. Ya, kita nggak akan ungkit-ungkit itu. Sudah, yang berlalu sudahlah berlalu. Ya, semuanya tidak akan pernah disisihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru balasan kita itu akan semakin besar ketika kita semakin ikhlas. Ya, dan biasanya ketika seorang itu membantu saudaranya yang justru saudaranya itu berbuat sebaliknya kepada kita, itu akan menjadi indikasi besarnya keikhlasan kita. Ya, orang kalau membantu orang lain, ya, dikarenakan orang tersebut pernah bantu kita, ya, kita bantu dia juga, itu wajar. Itu namanya mukafi. Ya, tapi kalau bayangkan orang menyakiti kita, mendolimi kita, menuduh macam-macam sama kita, kita bantu, ya, kita ringankan bebannya. Subhanallah, ini indikasi keikhlasan. Ya, makanya Rasulullah SAW menyebut orang yang menyambung tali silaturahmi itu bukanlah orang yang mukafi. Ya, orang yang ketika dia dikunjungi saudaranya, dia kunjungi lagi juga. Orang yang dia berbuat diperlakukan baik oleh saudaranya, dia perlakukan baik juga. Bukan itu yang namanya al-wasil, ya, yang menyambung tali silaturahmi. Tapi yang menyambung tali silaturahmi sebenarnya adalah orang yang ketika dia diputus, ya, tidak dianggap saudara oleh saudaranya, dia tetap nyambung, dia tetap mendatangi, dia tetap memelihara kekeluargaannya, walaupun dia dibenci, walaupun dia dijauhi, ya, dia tetap berusaha untuk menyambungnya. Ya, kalau saudaranya butuh tetap dibantu, walaupun dia senantiasa menyakiti dirinya. Inilah orang-orang yang menyambung tali silaturahmi dan berbuat baik secara hakiki. Taib, wa yadkhulu fi dzalika al-imanu billah, dan masuk pada kategori yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang gaib, itu masuk kategori iman kepada Allah. Wal iman bil malaikah, iman juga kepada malaikat. Wal kutub, dan juga beriman kepada kitab-kitabnya. Karena sebagian kitab kita nggak tahu aslinya. Kalau sekarang kita umat Nabi Muhammad, kita taunya kitab Al-Quran, tapi Allah kan memberitahukan bahwasanya Allah pernah menurunkan Taurat, bahwasanya Allah pernah menurunkan Injil, pernah menurunkan Zabur, Suhuf Ibrahim, dan yang lain sebagainya. Wal wahyi, dan juga termasuk beriman kepada wahyu. Wal iman bil yaumil akhir, termasuk juga dengan yang gaib. Ini maksudnya iman dengan hari akhir, hari pembalasan. Kullu dzalika yadkhulu fil imani bil ghaib, semuanya itu masuk pada kategori keimanan dengan yang gaib. Wal jahiliyah la yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang jahiliyah pondasi mereka tidak beriman kepada yang gaib. Falidzalika yakfuruna bihadhil umur, oleh karena itu mereka mengkufuri, tidak mengimani seluruh usul iman. Ya, wa yakfuruna biliqa'illahi yaumil qiyamah, dan mereka juga mengkufuri, ya, tidak mau beriman dengan pertemuan dengan Allah pada hari kiamat kelak. Artinya mereka enggak percaya dengan adanya hisab. Ya, kematian itu ya sudah, kalau sudah mati sudah.
ya, tidak akan dibangkitkan lagi, tidak akan dipertanggungjawabkan lagi. Mereka mikirnya dengan akal karena mereka sudah tidak mengimani hal yang gaib, ya. Maka inilah yang menjadi perhatian kita, bahwasanya ketika seorang tidak mengimani hal yang gaib sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, maka keimanan dengan yang lainnya itu juga akan terkikis, bahkan hilang, dikarenakan pondasi keimanan dengan yang gaib ini rapuh atau bahkan hilang, waliyadzubillah. Maka kita harus berhati-hati, kita kuatkan keimanan kita dengan hal yang gaib, ya, yang Allah beritakan di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Nabi SAW. Selama itu benar datangnya dari Al-Quran dan juga itu datang dari hadis-hadis Nabi yang sahih tentang hal yang gaib yang tidak bisa kita indra, maka kita wajib untuk mengimaninya, karena ini pondasi dasar bagi seorang beriman agar dia bisa menguatkan usul-usul pokok-pokok pondasi keimanan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.